Salah satu film yang menjanjikan di tahun 2025 dan udah kayaknya semua orang ngomongin tentang film yang satu ini. Pas banget. Kali ini di Detik Pagi kita akan mengupas tuntas mengenai film Tinggal Meninggal. Yeay. Pas banget banget. emang hari ini janjian mau kesini ya. Pas banget hari ini mereka tiba-tiba lagi lewat. Kayaknya seru juga nih Detik Pagi gitu Pas kan. makanya, pas banget pakai baju promo. Pas banget kita Kok bisa ya? Wah bertiga lagi gitu kan kayak Iya. sekalian aja kali kita ngobrol-ngobrol bareng gitu kita nih ya. Ada sofa lagi, iya. nanggung saya. Ya, Asik nih emang. Davi tolong dibantu, orang-orang ini gak bisa dipancing. Kalau kita pancing dikit mereka akan lebih luar biasa lagi. Justru gue ngejagain daripada tadi mau bahas yang Stop. Jangan di on air. Yang di situ gak usah dibahas ya, tolong. Iya, mending kita begini-begini. Terima kasih, ya terima kan? kasih. Tapi selamat Jadi datang kondisi dong. negara menurut gue ya. Nih, Iya, bener, jangan. Apa mau dibahas lagi? Aman aja, aman. Udah, teman-teman. mendingan kita diperkenalkan aja dulu. Iya, benar, Mulai benar. dari sebelah situ dulu, kali ini bukan jadi pemain ya. Jadi Ya. sutradara, jadi penulis juga, ada Christo Emmanuel. Sorry, sedikit fun fact teman-teman. Jadi Christo Emmanuel ini adalah bintang tamu terbanyak yang pernah hadir di Detik Pagi ya. Berapa Jadi kali? total udah 3 kali. 3 kali. 3 kali Dan bolak-balik. yang menarik adalah perannya berbeda-beda. Pertama, sebagai seorang aktor. Kedua sebagai seorang brand ambassador. brand Asik. ambassador, oke. Jakarta Film Week. Yeah. Ngeri. Yang sekarang menjadi seorang sutradara. Asik, nextnya wali kota. Anjay. Lah, enggak maksudnya perannya wali kota di film. Loh, Omara. bukan. Jauhin mic lo. Perannya, Oh, iya. loh perannya Iya, perannya. wali kota di sebuah kota di Dr. Seuss gitu, kayak di Grinch gitu loh. Iya, tahu dong. Seru kan? Seru banget, Mau pasti. banget, ajakin aku dong. main Iya, film. benar. iya. Ajakin main film. Iya, film jadi wali kota tadi. Mau dilanjutin apa? Enggak Iya usah. kali, lanjut kali. Iya, Iya, lanjut aja. iya, saya Christo Iya, iya. Emmanuel. Karena sebenarnya dia adalah salah satu orang juga. salah satu orang Lo juga rapiin deh tuh sendiri. yang memang multi talenta ya. Selain tadi kan bisa Amin. dancer, juga impersonator. Pokoknya semua lah dia bisa. Gitu. Palu gada orang Palu ini gada, ya. Palu Iya, gada. iya. Tapi baru kali ini berarti nge-direct. Pertama kali mendirect film panjang. Film panjang keren. Ini perdana. Jadi apa yang lo Sedap. gak bisa sebenarnya, Christo? Saya nggak bisa pedal, sama kayak Sheila Dara. Gitu. iya benar. Belum bisa. Belum Nggak bisa. ngerti caranya. Lagi Latihan mikirin dulu yang ya. lain. Latihan dulu. Sekarang udah mau mikirin pindah yang lain. pickleball, baru lagi. Emang, gue juga. Gue baru beli raket padel, sekarang udah pindah pickleball kayak, masa gue invest lagi di raket pickleball? Jual Nggak dulu. aja. Raket paddlenya masih bisa lah. Oh, ganti yang baru. Ganti Bisa yang nggak baru. Sorry, obrolan, gue setia guys, bisa nggak obrolan jual-jual beli raket pedal ini dilanjutin nanti? Sorry. Maaf, Kita maaf, orangnya iya. ekonomis banget soalnya. Soalnya ntar kita ngomongin jual-jual beli yang lain repot juga lo nanti kan? Ya. Maksudnya No. jual Tiket beli film. merchandise. Jual beli Bener. merchandise juga. Merchandise, Karena gue liat gitu. kan Christo, bajunya bagus banget. Terima Iya. kasih. Oh ya, udah. Ya, Nanti ini kita bahas interview nanti apa dulu ya, kita begini. film dulu ya. Yo. Ke Itu sebelahnya. Christo, lanjut dong. Aku yang minta maaf dulu boleh. Aduh Mawar. Mawar datang di sini semua langsung terkicap-kicap tadi. Padahal baru mau istirahat doang duduk-duduk ya. Nyanyi Iya. juga belum, ngapa-ngapain belum. Tadi semua ngeliatnya ke situ aja. Padahal kita di sini tadi nge-host di depan. Orang nengoknya ke belakang. Aku boleh kasih satu fun fact lagi nggak? Boleh. Mawar ini adalah salah satu orang yang auranya gede banget, yang kadang-kadang dia cuman bertengger dimanapun, mata kita pasti pengen nengok. Nah tadi kita lagi Bertengger tengah-tengah nggak tuh? syuting, beneran lagi tengah-tengah on cam. Ah. Mawar lewat, kita berdua langsung lihat situ terus dadah-dadah kena Mawar. Padahal juga kayaknya dia juga kayak nggak peduli sama kita. Tapi kita dadah-dadah sambil senyum, kamera on. Jadi kayak salah nih lagi syuting, oke baik gitu. Nah Iya. itu Mawar. Itu Mawar. The power of aura. Anjay. Karisma. Siapin Aura satu fun paling- fact lagi ntar ya. Salah. Iya. Enggak. Mawar apa kabar Mawar? Kabar baik, puji Tuhan. Aduh soft spoken Baik, banget. kan? Beda. Halus, lembut ya, Bener. tertata gitu. Aku tuh suka banget sama lagu kamu. Aku ngefans gitu. Lebih dari egoku. Aku juga suka banget. Mau sekalian Muka lu biasa dong. Lu jangan bikin gue jadi Gue gak bener kesannya ya. merhatiin. Oh iya. Benar-benar gitu nggak mau loh. dikasih sampel nyanyinya apa gimana gitu? Hah? Katanya Enggak. udah Kalau depan 25 penyanyinya kali tadi. Iya, kalau nggak ada penyanyinya. Kalau ada penyanyinya gue ntar dulu. Takut. Biar Mawar aja nanti. Iya, Mawar ya. aja, bener. Mawar sekali lagi terima kasih lo udah dateng. Terima kasih. Widih. Di sini berarti jadi pemain sama pengisi soundtracknya juga ya? Iya, pengisi soundtrack. Cakep. Nanti nyanyi juga kali boleh ya.
kita paksa lah, kalaupun dia nggak mau kita paksa. Oh iya, benar juga nggak boleh keluar pokoknya dari sini. Bener. Lanjut di sebelahnya yang kayaknya juga, udah nggak tahan banget pengen ngomong dari tadi ya. Oke, boleh pakai mic-nya kali ini boleh. Pemeran Omara boleh. Gema. Halo. Ada Omara di sini. Saya Kenapa kalau boleh tahu? Tadi di situ lancar banget, cerita-cerita panjang ya. Karena di situ kameranya ya. masih mati. Iya. masih mati. Jadi kita mau ngomongin apa? Enggak, Politik. enggak. Jangan mulai. Jangan mulai. Ya, Santai. ya. Politeknik kan tadi maksudnya. Politeknik. Politeknik. Benar. Fun fact, Iya, Omara iya. ini adalah salah satu orang yang paling susah dijagain sama para host ya. Jadi gue pernah interview dia juga. Rasanya tuh gue harus pegang mic. Ya, mic buat naikin mic-nya, si mixernya. Karena kalau misalnya dia salah ngomong dikit, pengen gue turunin. Gitu, kayak gitu. Lo harus standby 24 jam kalau ngobrol sama beliau. Iya, Nah, iya, iya. di momen ini kan kebetulan kita nggak megang mixer. Jadi tolong Omara mic-nya dipegang sendiri. Santai. Tahu kapan narik, kapan di... santai. Iya, terima kasih. Gak apa-apa. Kalau sampai dia salah ngomong atau apa, bukan kita orang yang paling deg-degan sedunia. Benar. Ya? Ini dia Itu yang orang paling deg-degan sedunia. Ya. Aman aja bro. Aman aja. Iya, tenang aja yo. Kali ini bebannya bukan di kita beratnya. Bener. Iya, jadi tenang aja. Tinggal meninggal. Bermain di film yang satu ini. Rasanya cukup beda ya, karena kamu berinteraksi sama para penontonnya. Ya betul. Ini film yang menyajikan di mana semua pemikiran-pemikiran yang biasa kita umpetin gitu, kita simpen Pikir dalam sendiri otak gitu ya. gitu, yang nggak bisa kita ungkapkan. Si karakter aku ini ngomong ke kamera seakan-akan itu adalah temannya dia gitu. Jadi penonton adalah bagian dari otaknya si pemain. Iya. Makanya tadi dari trailer gitu ya, walaupun baru secomot-secomot ibaratnya, berasanya kayak emang jadinya kayak gue kenal nih sama si tokoh Gema. Betul, Iya. kayak Di deket film ya. ini gitu, kayak dia lagi ngomong sama kita kayak nggak terabaikan gitu tiba-tiba. Oh itu tadi apa istilah kerennya? Breaking the fourth wall. Jebol-jebol tembok apa? Bukan, breaking tanam-tanam ubi. Tanam-tanam ubi. Salah. Jebol-jebol tembok. Iya. Apa biar keren Breaking dikit the nih. fourth wall. Breaking the fourth wall. Tuh biar kalau bekal kita ngobrol sama orang-orang film gitu loh yo. Nah kita coba tanya dong. Ini kita kasih contoh Breaking the Fourth Iya. Wall ya. Hai penonton, apa kabar semuanya? Ya, gitu kan. benar. Jadi kita berinteraksi dengan penonton, betul, pemirsa kayak gitu. Persis. rumah. Jadi Breaking the Fourth Wall itu artinya nggak ada sama sekali dinding yang membatasi antara kita sama penonton. Ya ampun, jenius sekali ya Maria, gila. Keren banget sih. Iya. Ya ampun deh, bangga deh. Lo tau gak? Lu silakan buka di search pencarian gue. Iya. Itu adalah Breaking the Fourth Wall. Gara-gara di belakang kita ngobrol. Mereka ngobrol, gue ambil browsing ambil nyari Breaking the Fourth Wall itu apa. Kristo, lu nggak Ya. boleh gitu, gue tersinggung loh. Gue orang pertama yang mencetuskan tadi jebol-jebol tembok. Lu nggak iya, bilang gila, gue lu jenius banget sih juga jenius sih. apa gitu. Ya lu sih menurut gue harusnya pemenang Nobel. Minimum. Minimum ya. Minimum banget. Iya. Gue udah jebol-jebol tembok. Lo nggak Jebol-jebol menghiraukan tembok. apa-apa Sorry. ya kan? Iya, Masih iya. pagi nih, masih pagi. Masih Oh, pagi, oke. jangan Masih loading. ngegas. Gak apa-apa. Jangan Gak Kita apa-apa. semua calm down, start from the beginning and action. Santai. Oke, nice, Tapi yang udah tadi keluar. lucunya di trailer itu lumayan ngegas-ngegas ternyata adalah Mawar. Yes. Tadi sempat ada ngegas-ngegasnya. Mungkin boleh sekarang kita ke Mawar juga nih sedikit gitu di spill gitu. Ini kalau Mawar di sini seperti apa sih nanti ditinggal meninggal? Di film Tinggal Meninggal aku berperan sebagai Karen. Karen ini adalah orang yang sangat sensitif terhadap isu sosial, mental health. Terus dia yang paling peduli di lingkungan pertemanannya dia gitu. Dan apa ya, dia tuh punya standarnya sendiri, dia sangat politically correct. Jadi ketika ada orang yang menurut dia salah, dia bakal langsung tegur. Salah satunya yang tadi kita lihat di trailernya gitu. Oh, that's why lah. Lo gampang nih menegur si teman-temannya Gema itu tadi. Iya. Gitu ya. Tapi sebenarnya kalau gue lihat sekilas dari trailernya, in the real life tuh lo adalah perempuan yang gue benci banget sebenarnya. Secara karakter ya. Enggak, soalnya dia sebenarnya nggak ngelakuin apa-apa, tapi dia bakal bikin semua orang jadi baper gara-gara tingkah lakunya dia. Oh, kayak pick me gitu ya, pick me ya. Kalau enggak sih, Nggak juga. berani baiknya, mengiyakan juga nih kayaknya. Dia saking baiknya dan dia menurut dia bener. Ah, Jadi ah. kacamata dia itu adalah pandangan yang betul.
Tapi kan buat orang lain enggak kan? Oh paham, jadi karena saking baiknya lu berasa kok gue kayak iblis ya. Iya. Jahat banget gue ya, kayak gue neraka aja deh gitu, lu mikir gitu ya? Iya makasih ya. Iya. Lu tekanin terus. Iya. Ini lagi nyindir siapa Lah sih? iya. Enggak, Mas, jangan semua. diarahin ke situ lagi, Enggak Mas. semua, Omar. Enggak, jangan diarahin Kan ke situ jadi lagi, bingung Mas. ya, ini Enggak, lagi harusnya ngomongin jawabnya gini, siapa? Nyindir karakternya Mawar di Tinggal Oh, Meninggal betul. Evan Clue. Iya, makasih ya. Gak tahu, gue kayak lega aja tiba-tiba. Iya, Gue iya, lega iya, atau iya, ngetos iya. lu mau. Kenapa gue Kan tos lu ya? khawatir ya. Iya juga. Mawar panik, kenapa jadi aku yang ditos? Iya juga, gue juga. Kenapa mau orang ditos ya? Iya. Ini kan aku ngasih celah untuk promo. Iya, Iya, keren. bener. Iya, Omar. Tumben, iya. Coba biar nggak gelisah-gelisah banget kita pindah ke Kristo dari tadi soalnya kakinya udah goyang-goyang. Iya, Oh, kenapa? Lo takut teman lo salah ngomong apa gimana gue gitu hobi kan? ngejahit, Kita jadi bingung. Oh iya, jalan terus kakinya ya. Pas lagi Iya. apa? Jelujur. Apa gimana sih? Jelujur. Tapi gue penasaran banget deh. Sebenarnya kalau kita ngelihat tipikal yang tadi ya, breaking the fourth wall, itu tuh sebenarnya sama nggak sih kalau kita nonton sinetron misalnya, suka ngomong dalam hati kan yang kayak, Oh iya benar lihat juga loh. saja, setelah ini dia akan aku tusuk gitu misalnya. Bener, Tapi ini diucapin. betul. Karena kebetulan breaking the fourth wall tuh sepertinya bisa menjadi sebuah alat untuk si tokoh utamanya mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, tapi apa yang dilakukan berbeda gitu. Oh. Nah, tapi kan kalau di sinetron biasanya jadinya jadi sebagai alat untuk mengucapkan intensi jahat Iya. atau doa. Iya, Ya kan misalnya, iya. ya Allah ampuni Baim ya Allah gitu Iya. kan. Gitu kan Bener. gitu, biasanya gitu. Itu bagian dari kejeniusan lu gak sih? Karena Tiba-tiba Ngeri jadi- banget. Gini. Perlu kita perjelas. Jadi gue tuh kebetulan kalau gue yang ngomong sekarang gue jadi sombong nih. Tapi kan gue nge-MC-in JFW beberapa kali. Yes. Jakarta Film Week ya, Sombong, bukan Fashion Week ya. sombong. Jakarta Film Week. Terus gue selalu nanya, tahun ini kenapa si ambassador-nya ini gitu kan. Nah pas tahunnya dirimu, aku nanya juga. Ternyata jawabannya adalah, iya karena dia salah satu orang yang cukup jenius yo. Jadi the way he thinks about something is actually really out of the box. Jadi kayaknya he's gonna be a next big thing. Dibilangnya gitu pada saat itu. Dan pada saat, mau cuma Amin. tepuk tangan. Tepuk tangan kecil. Tepuk tangan Tos kecil. lagi. Iya, terima kasih untuk teman Ejek terus aja kecilnya. mau. Keren, Ejek keren, terus mau. Tapi kan pada saat itu, correct me if I'm wrong ya, Iya, dirimu terkenalnya lebih ke aktor kan. Iya. Belum jadi sutradara seperti sekarang. Nah ini tuh bagian dari kejeniusan dirimu untuk oke gue tuangin apa yang ada di dalam pikiran gue, keresahan gue untuk menjadi film Tinggal Meninggal ini. Kalau jujur sebenarnya skrip ini tuh awalnya adalah sebuah hobi baru yang pengen gue jalani sama istri. Jadi yang nulis ini berdua, gue sama istri gitu. Jadi kita tuh suka ngelukis bareng berdua. Terus gue bilang kita cari hobi baru yuk gitu. Yang kita bisa bikin project berdua bareng ngapain ya. Terus gue bilang gue kan dulu kuliah film pernah belajar untuk nulis film panjang. Iya. Yuk kita belajar bareng lagi dari awal belajar tulis film panjang terus kita nulis. Akhirnya kita iseng nulis, terus kita bikin sinopsisnya full, habis itu gue upload di Instagram, di feed. Kalau gue baru kelar nulis sinopsis full nih, kita habis ini mau lanjut nulis skrip buat iseng aja. Kayak pengen mulai project baru gitu. Terus ditelepon sama Ko Ernest, gue kan di manajemen Ko Ernest juga. Terus Ko Ernest telepon, Tok premisnya apa, sinopsisnya apa, gue ceritain full, habis itu Ko Ernest tertarik sebagai produser untuk diproduce di tahun 2025 gitu. Wih, Jadi kok Gila. Ernest Prakasa yang nge-approach lo? Aduh jangan digituin, saya jadi kesannya kayak Kedengarannya buset emang jadi banget. agak sombong sih. Iya. Teman-teman itu kan jadi clickbait kita. Jadi kayak iya. Ernest Prakasa approach Kristo Emmanuel untuk film Soalnya terbaru. kan tadi katanya waktu lagi ngajakin lo main juga katanya abis main film ini lo akan jadi lupa sama siapa gitu tadi Astagfirullahaladzim, kayaknya. ya. Daf. Itu Gak bercanda di semua yang di belakang. belakang. Siapa? Aduh. Itu Itu bercanda di Itu aja belakang. saya tahu itu bercanda di belakang loh. Apa gitu Iya, ya. lupa sama Lupa sama diri aku sendiri apa? karena aku Iya. sangat menyerapi karakter tersebut Iya, gitu. Jadi Kristo itu gitu menjanjikan aku akan loh. lupa dengan Omar Estegal dan Keren. yang aku ingat Keren. hanyalah Gemma Gemma, Pradana. iya, Itu kenapa bener filmnya kan? banyak. Itu kenapa filmnya banyak. Keren. Gitu. Keren. Itu karena murah sih sebenarnya. Itu juga. Dia dibayar dengan 2 kerupuk untuk film Tinggal Meninggal. Kerupuknya juga. Seperti Dan jangan meninggal.
Ini baru. Ini enak ya ada Iya, Mawar. iya, Kalau iya. kita berdua doang mati memang. Ini Iya. tektok Enak ada yang Mawar tuh saling gitu. tolong menolong memang begini. Nah, Mawar tuh ibarat damkarnya di Iya, sini. benar. Keren Mawar. Bener. Betul. Balik lagi. Jadi tadi akhirnya di approach sama Ernest. Udah jangan dulu. Iya, Tahan dulu. Tahan ya. Di approach akhirnya sama Ernest. Terus akhirnya yaudah deh ayo kita kerjain si project ini. Dari awal memang udah jadi kayak tinggal meninggal apa segala macam atau gimana? Enggak, awalnya belum ada judulnya. Terus akhirnya muncul judul Tinggal Meninggal itu karena ketertarikan gue dengan, sejujurnya nih ya, karena ketertarikan gue dengan diksi-diksi bahasa Indonesia. Karena kata tinggal itu artinya stay, tapi meninggal artinya meninggalkan, pergi gitu kan. Meninggal tuh mati dan pergi. Tapi kata dasarnya sama gitu. Tapi cuma diubah 1-2 huruf, akhirnya menjadi kata yang sangat berbeda gitu. Jadi dua kata ini sangat berkontradiksi dan kalau digabung tuh jadi menarik sekali. Terus at the same time Tinggal Meninggal itu menjadi solusi buat si tokoh utamanya gitu. Ya tinggal meninggal, apalagi yang harus gue lakukan supaya gue mendapatkan perhatian. Ya tinggal meninggal, siapa lagi nih yang meninggal? Yang gue harus berbohong soal orang meninggal supaya orang kasih perhatian ke gue, orang kasih sayang ke gue supaya gue dapetin teman lagi gitu. Jadi kayak judulnya itu tuh memiliki banyak arti di baliknya gitu sih kira-kira. Iya. Luas banget sebenarnya ya Iya. kalau ngomongin tentang tinggal meninggal secara arti. Gue penasaran juga pemilihan dari para aktor dan aktrisnya. Untuk misalnya Mawar gitu. Ya. Kenapa lu pilih Mawar? Karena kan kalau kita ngelihat secara, kita semuanya tuh tahu ya, kepribadian Mawar tuh sangat soft spoken, sangat baik hati, Ya. rajin menabung. Jadi agak beda ya kalau dibawa-bawa begini ya. Iya, benar. Iya kan? Tapi faktor di sini kan kesannya cewek yang kayak bold banget. Betul. Kenapa dirimu milih Mawar? Jadi awalnya aku kontak Ana de Armas, terus nggak dibales. Terus aku mikir siapa ya yang kira-kira bisa merepresentasikan kira-kira mirip Ana de Armas, Keren. Mawar De Jong. Gitu. Emang, keren. Habis ini Mawar bakal main film action jadi balerina juga. Itu kan masih confidential tuh. Oh sorry. Aduh ketahuan deh. Aduh. Mawar hanya beritup dengan aduh. Nggak, awalnya sejujurnya ya pas nulis karakter Kerin gue belum kebayang yang main siapa. Terus Ko Ernest menawarkan, Tok mau coba Mawar gak gitu. Nah gue tuh pernah ketemu Mawar sekali di project lain. Ngobrol, Mawar tuh pendiam banget kan. Iya kan? Soft spoken parah, Bener. pendiam banget. Terus ada quirky awkwardnya gitu kan. Yang kalau mau cabut gini dulu. Nah itu Mawar banget. Itu Mawar banget. Oh iya oke. Gitu, Kak Kristo. Gitu. Habis itu gini. Habis itu Oh, terbang. roket. Ya, Enggak, gitu. keluar kamera. Enggak, Keluar banget enggak gitu. Nah, habis itu akhirnya kayak oh gitu ya udah boleh coba screen test dulu. Gue kan nggak tahu ya maksudnya Mawar nih komedinya gimana, Iya. deliverynya gimana. Tapi pas screen test gue wah anjir ternyata jago. Di luar nurul. Ekspektasi banget. Dapet banget Sangat nih luar Karin biasa yang lo memerankan bayangin karakter gitu ya. Karin. Nggak kelihatan lagi tuh. Dapet Sampai banget. sekarang aja mukanya masih awkward gitu ngerti ya? Muka-muka yang Iya, kayak. dipuji bingung. Iya bingung bener. Lu keren banget sih Mau. Ih Sumpah gila, acting lu lu tuh udah bagus banget. cantik. Suara lu bagus banget. Iya, terus Lu tuh kayak delivery. idaman untuk banyak. Bener. Ih, Mengucapkan dialog juga Panutan gak sih? jenius. Panutan gak sih? Panutan. Tangannya Mawar udah gini barusan. Iya. Gua Itu takut tadi tiba-tiba dia mau cabut. kalau bisa ngecil udah masuk ke ini keong, udah masuk ke Iya. Iya. Wah. Aduh. Udah kayak Jini masuk ke kerangan. Iya bener. Aduh angkatannya Mawar. Jini Ojini ya. Maaf ya adik-adik yang gak tahu ya Jini Ojini. Makasih Kristo. Iya. Lu bikin gua tua nih. Enggak Iya, dong, iya. santai. Kalau Omara, kenapa Omara? Dia kan Ya, sebagai Gema nih ceritanya. iya. Nah, Gema nih juga karakter yang susah banget gue nyari aktornya. Jadi pas Gua nulis, gue bingung banget. Gue ya. ngerti. Bingung Iya, kan? Iya. Kalau gue ngebayangin juga siapa yang kalau karakter kayak gitu ya siapa ya gitu. Gak Iya kebayang. kan, gak kebayang. Jadi pas bahkan ya produser gue si Pak Dipa, pas dia baca skripnya, yang dia bayangin ya udah gue aja yang main dulu gitu. Kan kalau baca skrip kan harus ada yang dibayangin kan. Iya. Ya udah mukanya muka Kristo dulu gitu, karena saking nggak taunya siapa gitu. Iya karena lu yang cocok sebenarnya paling maksudnya di antara semua Enggak sih, aktor cocokan Indonesia. Omara jujur. Oh oke. Karena gue pas Ko Ernest yang ngomong justru, Tok mau coba Omara nggak gitu. Terus gue kayak, gue belum kenal Omara sebelumnya. Akhirnya kita ketemu dan pas ngobrol pertama gue udah tahu ini dia jadi Gema. Masa? Dari mana Dia lo nggak ada tahu? screen test lah dulu Mukanya kan. liat. Dari mana lo tahu itu bahwa ini Gema nih gitu? Jadi dia datang, gue Gema. Anjir pede banget. Gue suka. Salut gue sama keberanian lu. Keren. Oh gitu. Enggak. Pas kita ngobrol pertama,
Omara tuh menunjukkan gerak-gerik yang punya apa ya, ada awkward-awkwardnya, ada quirky-quirky-nya. Mirip dengan karakter Gema juga. Iya. Karena karakter Gema ini kan sebenarnya adalah it's an extreme version of me. Nah, gue bisa melihat benang merah antara gue dan Omara. Kita punya kemiripan itu gitu. Kita sama-sama kepalanya berisik, kita sama-sama punya pola pikir yang kadang gak mau diucapin out loud karena kayaknya itu either tabu atau memalukan gitu untuk diucapkan. Ya bisa lihat dari tadi di belakang lah ya. Kelihatan. Nah, sekarang juga kayak dia lagi punya pikiran-pikiran. Gatel itu mic udah gatel banget. Nah, terus pas kita ngobrol, gue lagi ngejelasin skripnya, Omara tuh sambil minum lemon tea, pas lemon tea-nya habis, lemonnya diambil dia. Nah, entah kenapa ya di gua pas gue ngeliat itu, gue ngeliat Gema di situ. Gue ngeliat kayak, wah gue ngerti banget lagi kayak, lu sambil ngedengerin gue, lu harus ngelakuin hal lain supaya lebih fokus gitu misalnya. Terus kayak sambil ngemut-ngemut kayak ngemut lemon gitu kayak lagi makan permen, tapi ini lemon gitu kayak. Jadi quirky-nya tuh dapet banget gitu. Dan gue berasa sambil gitu gue kayak anjir orang kocak banget sih. Masa lagi ngomong sama sutradara ngemut lemon gitu kan. Tapi pas gue ajak diskusi dia tuh I think, ini bukan karena dia di sini ya, I think he's a literal genius. Karena Omara tuh ambil kuliah psikologi terus filsafat ya Mara. Oh pantas. Gitu. Jadi pas kita ngebedah karakter Gema, itu baru pertama kali ketemu loh. Tapi kita udah mulai ngebedah karakter Gema, itu tuh seru banget. Jadi kita tahu, oh alasan Gema tuh karena ini. Dia tuh menjadikan komedi sebagai coping mechanism tuh karena ini gitu. Akhirnya lu menemukan, kalau lu jadi wali kota, lu menemukan wakil wali kotanya kan. Kayak lu akan jadi wakil wali kota gue. Bener, gitu bener. kan. Lalu tempat kotanya yang meledak. Iya kan kita gak nyebut kotanya Itu bukannya dimana. terserah orang yang milih ya? Kok terserah kita enggak kan? Parah banget ya. Kok Di maksudnya zaman apa? sekarang, apa? di zaman sekarang kan semua bisa terjadi. Semoga Mawar bisa menolong lagi ya. Berharap disapuin mas. Mawar. Saya berharap disapuin mas. Lu kan jadi gol kejuaraan. Coba. Jangan meninggalkanku. Thank you Mawar. Ya, pokoknya kalau kita udah gak tahu lagi gimana, Mawar nyanyi. Kau yang salah. I got your back, langsung Iya, fire back kan langsung dar gitu. Iya, tenang. Makasih. Thank you. Aman. Oke. Iya. Mawar deh. Di belakang publisi sudah gini. Kebetulan aku kenal sama publisisnya. Akan aku bawa kamu ke jurang juga. Akan aku bawa kamu satu tim ke jurang ya. Itu dia. Siap-siap ya. Mawar deh. Oh dari tadi berdoa ya di balik TV ini ya? Bener. Dia udah sholawatan kan? Enggak dong. Udah deg-degan. Silahkan dilanjut. Mario. Iya Kak. Kamu sendiri Iya, Kak. ditawarin. Coba tolong jangan panggil Kak karena terlihat Emoji sekali ya. kesenjangan umurnya ya. Iya, Kak. Iya. Om. Oh, Kristo. jangan. Lebih ya, sorry. Aku takut ntar bayarin apartemen. Mawar De Jong. Mawar deh Yong. Mawar De Jong. Kenapa Om harus bayarin apartemen? Oh, nggak? Ya, maksudnya kan orangnya baik. Aduh. Gini, Orangnya baik. ada pertanyaan yang boleh kita perdalam. Ada yang gak usah, tinggalin aja udah di situ. iya. Omara, Tabu tadi ngebalikin mic udah paling benar. Coba dibalikin lagi. Nah, gitu. Ya. Mawar Lanjut. Dayong. Iya, Mawar Deong ini harusnya jawabannya akan rapih ya, aman ya, gak akan kejorang ya. Mudah-mudahan. Kamu ditawarin karakter ini tuh gimana rasanya? Karena beda banget dari kepribadian kamu kan? Atau sebenarnya kamu tuh Jangan-jangan seperti itu aslinya. Itu, iya. Ya. Baik, terima kasih untuk Oh, pertanyaannya. aduh. Bagus. Saya akan menjawab Perwakilan dalam- dari kontingen. Bagus. Mawar tetap. Deong loh. Tetap. Kebanyakan main sama lu sih. Sorry mau. Udah gua bilang. Pengaruh buruk ternyata saya. Iya benar. Silahkan mohon izin Mawar. Wah, jadi awalnya diceritain tentang karakter Karen itu pas screen test awalnya. Pas screen test Kak Kristo langsung ceritain Karen detail banget. Terus bahkan karakter-karakter yang lain pun diceritakan secara detail gitu. Terus pas Kak Kristo ngejelasin aku udah yang kayak ngebayangin kayak seru banget nih maininnya kayak bakalan apa ya kayak bakalan banyak adegan-adegan ngedumel. Oke. Iya, jadi kayak bakalan seru banget. Jadi dari awal diceritain udah yang kayak Oke, aku mau. I'm in. Oh, dia juga kayaknya excited banget mukanya soalnya. Iya, Jadi kayak, dia beneran pengen gitu loh. Beneran happy ya? Iya. Iya. Duh, gue mau nanya ke sebelahnya tapi takut banget. Gak apa-apa, ayo Siap-siap yuk, kita ngerapiin yuk. tanya Oke. aja. Omara. Hai, Mawar iya. udah siap nyanyi nih, Mawar udah siap nyanyi. Mawar? Kalau udah Iya, Mawar siap ya. udah. Mawar udah siap tuh, udah Pokoknya oke. standby terus aja Iya. ya, Siap, Mawar oke, ya. baik. Ini kalau buat Gema gitu, tadi ada contekan-contekannya sih yang bilang katanya maksudnya Kristo itu ngerasa kan emang lo kayak cocok banget nih. Ya. Jadi karakternya Gema, tapi di satu sisi tadi lo juga bilang bahwa Gema ini kayak sisi ekstrimnya dari lo gitu. Nah lo sendiri terhadap Gema, apakah lo juga ngerasa emang mungkin ada mirip-miripnya? Ada hal-hal yang di Gema lo rasa relate sama hidup lo juga? Apa gimana tuh? Tentunya banyak ya, karena Gema ini
adalah orang sosok yang sebenarnya dia punya apa ya kesulitan dalam fitting in ke lingkungan ya. gitu, ke apalagi lingkungan teman gitu, karena kita suka ngerasa kalau misalnya di lingkungan teman yang A atau yang B, kita kan harus melakukan satu hal gitu, kayak yang di sini aku harus lebih keren, yang di sini aku harus lebih baik, lebih sopan, yang sini lebih pintar gitu. Jadi kita selalu memposisikan diri kita sesuai lingkungan kita gitu. Nah, sedangkan Gemma ini kan ketika dia lihat teman-teman rekan kerjanya itu kayak kira-kira aku bisa nggak ya? Kok mereka punya kepribadian yang sangat berbeda-beda, tapi di mana sih aku tempatnya di situ, sehingga dia ngerasa karena seumur hidupnya tidak pernah diperhatikan dan dia merasa sendiri gitu, merasa lonely, akhirnya dia harus melakukan hal-hal yang sebenarnya cuma ada di otak gitu, tapi dia lakukan. Nah, Gemma ini adalah apa ya, personifikasi atau dia ada orang yang melakukan hal-hal yang biasanya cuma kita pikirkan gitu loh. Oke. Nah, Inter Milan bersih-bersih 6 pemain sudah. Enggak, itu nggak usah dibaca. Itu nggak usah dibaca. Itu bagian bawahnya Detik Sport. Mawar udah gini mic-nya tadi kayak. Iya, enggak. Udah siap-siap, udah standby. Gue pas denger Inter Milan, mati nih apa nih, gue gak tahu bola lagi. Enggak, jadi Ini blunder gak ya? Oh ternyata berita, untung berita. Kalau yang ini nggak usah ya, yang news ya nggak usah dibaca. Nggak usah. Tapi Wah itu apa lagi? Jangan. enggak menariknya. Sepanjang lagi. Iya, maaf ya. Menariknya nih Gemma ini kan tadi kita udah ngomongin breaking the fourth wall dan dia melakukan hal-hal yang mungkin aneh gitu ya. Cuman pertanyaan yang menarik adalah kadang kita tuh nggak ngerasa diri kita tuh aneh gitu. Iya. Sampai kita dibilang sama orang aneh bet dah lu gitu. Nah, ketika kita udah ngerasa aneh tuh mulailah muncul semua perbuatan-perbuatan tuh jadi jelas gitu ke kita. Oh, tanganku aneh, oh jariku aneh kalau kayak gini. Jadi sehingga Gemma ini jadi apa ya? Terlalu sadar diri, self conscious bahwa dirinya tuh oh apa jangan-jangan aku nih outcasted, aku nih berbeda dari orang-orang yang lain gitu. AS desak. Nggak usah. Iya. Tapi ini sebenarnya relate banget loh. Karena pasti ada di antara kita juga yang pernah merasakan ada di posisi tersebut gitu. Iya. Kayak susah banget fit in into the society. Atau enggak kayak dalam satu lingkungan deh. Skupnya itu tuh susah buat bisa ada di situ. Dan kadang mekanismenya bisa jadi macam-macam gitu. Yes, dan kalau misalnya kita ngomongin film tadi aku mau nambahin ya. Hal-hal yang aku lakukan tadi yang tadi kayak ngebaca, tiba-tiba ngebaca itu dan itu kan satu hal yang jarang dilakukan gitu di stasiun TV. Seperti film kita yang tiba-tiba di trailer ngapain lu ngejual film di akhir-akhir itu tuh sama kayak gitu. Hal-hal yang tidak di-expect tadi kalau kita ngomongin Breaking the Fourth Wall dan agak quirky-quirky dari filmnya adalah hal-hal yang seperti itu yang kita lagi ngomongin talk show tiba-tiba aku ngebaca tulisan di bawah yang orang jadi nggak. Is it the part of intrusive thought atau sebenarnya beda lagi sebagai seorang psikolog dan juga seorang yes sebagian dari itu dan kenapa tadi ditanya apa sih ada nggak sih yang membuat aku relate dengan karakter Gemma, aku tuh ambil film ini bukan hanya karena itu tapi aku bener-bener admire Christo bagaimana dia bisa nulis film yang bukan kita mungkin ngomong out of the box tuh hal yang biasa tapi ini benar-benar out of the box. Banyak hal-hal yang lagi ngomong lagi seru tiba-tiba patah karena emang di pikiran kita mungkin kita lagi di sini gitu. Tapi tiba-tiba mikirin mobil kita, mikirin rumah kita. Itu kan patah di otak kita. Kita nggak expect itu dan itulah Christo dengan brilliant bisa mempotret itu di film. Bagaimana format film di mana otak tuh tiba-tiba muncul sini. Jadi banyak film yang lagi ini tiba-tiba set wah lucu. Nah disitulah. Perlu aku bacain lagi nggak? Nggak usah, makasih. Ini kan berarti dari tahun 2000. Tapi ini adalah representasi dari film. Jadi meta, tau nggak? Apa yang nanti lo rasain di film kurang lebih ya kayak gini. Kayak interview ini sekarang. Ini udah di direct Christo dari setahun yang lalu. Udah. Ini skripnya tuh ada di sini yo. Udah lihat yang di docs kan? Bener. Kan dari tahun lalu juga Christo kan udah jadi ambassador juga dari film. Jadi dia mau itu film banget. Dia banget. Udah. And cut, bagus tuh bagusan. Ya. Nice. Cek file ya, file's good. Jangan keluar, nggak keluar, bukan. Nggak disuruh keluar. Belum. Tadi katanya cut. Iya Kak, tapi tetap di sini. Tenang. Gak pernah kan detik pagi kayak gini kan? Belum ada. Either seneng banget atau nyesel mampus. Iya, dari tadi juga udah mulai gitu perasaannya sih. Kalau tadi lo bilang pas ini lagi berjalan kan pikiran kita bisa macam-macam ya. Nah itu juga yang dari tadi berjalan. Ini sebenarnya boleh sering-sering apa kayak kalau boleh jangan sering-sering begini. Itu juga udah kebayang-bayang gitu ya. Tapi seru deh karena ini kan obrolannya kalau buat gue ya gitu. Maksudnya cukup genuine bahwa ya emang kadang-kadang kita berasanya begini. Cuman kadang-kadang kita ngerasa takut dibilang orang aneh dan lain sebagainya. Lo tadi ada bilang juga bahwa kadang-kadang komedi itu jadi mekanisme kita ketika mungkin kita berasa awkward. Kita berasa takut nih ntar orang ngelihatnya gimana ya gitu. Lo sendiri ketika menulis skrip ini memang berangkat dari ada pengalaman-pengalaman lo juga atau seberapa
dekatnya sama lo? Sebenarnya kan ini kan balik lagi versi ekstrimnya gue. Jadi ceritanya kan Gema nih nggak punya teman dari kecil dan nggak punya teman di kantor juga. Akhirnya bokapnya meninggal. Terus dia dapat perhatian dari teman-teman kantornya itu kan. Terus dia senang dapetin perhatian itu. Setelah perhatiannya berkurang, dia berpikir siapa lagi yang harus meninggal supaya gue punya teman. Itu kan sebenarnya premisnya. Oh oke. Nah, pengalaman gue pribadinya tuh lebih ke pas gue SD. Jadi pas gue SD gue pernah mau pindah keluar kota, terus nggak jadi. Tapi pas gue mau pindah keluar kota itu, teman-teman sekolah gue tuh ngasih surat kayak kita bakal kangen sama lu, semangat ya. Nah itu gue seneng ngedapetin perhatian itu. Tapi setelah gue tambah dewasa, gue baru ingat bahwa sebelum dapat surat itu, gue tuh nggak deket sama mereka juga nggak deket. Terus akhirnya gue nggak jadi pindah keluar kota gara-gara nenek gue meninggal. Jadi gue masih sekolah di sekolah yang sama, naik kelas, ketemu mereka lagi. Terus mereka kayak, loh kok gak jadi pindah ya, nenek gue meninggal. Tapi setelah itu, kita gak deket juga. Jadi terkadang ya, ini portrayal tentang real life juga. Jadi salah satu kata yang muncul setelah beberapa orang nonton itu adalah embarrassingly relatable film ini. Jadi kadang lu relate tapi lu malu untuk ngakui gue relate lagi sama karakternya. Karena salah satunya itu ya itu. Kadang tuh manusia pengen terlihat baik, tapi saat melakukan kebaikannya gak mau. Gitu. Jadi teman-teman gue tuh pengen... kita bakal kangen sama lu, semangat ya, kalau butuh apa-apa kabarin gitu. Tapi pas ternyata gue gak jadi pindah, dia tuh cuma pengen diingat sebagai orang yang mengingat gue. Tapi saat gue gak jadi pindah, ya mereka juga gak mau amat berteman sama gue gitu. Dan gak merubah situasi apapun. Gak merubah situasi apapun. Nah jadi saat Gema mendapatkan perhatian ini, dia senang, tapi saat perhatiannya berkurang, kalau gue ya kayak ya udah, tapi ibaratnya versi ekstrimnya gue pasti akan pengen lagi. Gue nggak pernah dapat perhatian dari kecil nih misalnya. Apa rasanya buat orang yang nggak pernah dapat perhatian dari orang tua, dari sahabat, dari teman, tiba-tiba jutaan perhatiannya itu love bombing itu tuh datang gitu. Nah, itulah kenapa jadinya si Gema nih menjadi kayak semacam attention seeker gitu. Nah, kalau komedi sebagai coping mechanism itu juga dari gue pribadi karena gue dari kecil tuh saat merasakan sedih, saat merasakan sakit hati itu tuh arahnya dibawanya ke komedi gitu. Gue merasa kayak komedi tuh sebagai penyembuh gitu. Nah itu makanya kenapa nanti kalau nonton filmnya itu akan diceritakan dari point of view seorang yang memiliki komedi sebagai coping mechanism. Jadi nanti dari awal film juga lo akan ngeliat beberapa adegan yang sebenarnya sedih, tapi dibalutnya dengan komedi karena dia nggak mau ngerasain sedih itu gitu. Dia nutupin itu dengan komedi. Berarti blessing in disguise ya, karena ternyata komedi-komedi yang lu bentuk dari dulu sebagai coping mechanism lu ternyata kepake di sekarang. Sangat kepake. Dan gue rasa ini akan menjadi hal yang relatable bagi banyak orang. Orang-orang yang gue tuh sebenarnya nggak sadar gue tuh menggunakan komedi sebagai coping mechanism gue. Gue tuh ternyata bukan lucu doang ya, tapi ternyata gue tuh bukan berusaha melucu, tapi ternyata itu tuh cara gue untuk keluar dari situasi-situasi awkward. Ada juga anak-anak yang misalnya dari kecil tuh dibully. Gimana cara dia keluar dari situasi dibully itu, dia ngejek dirinya sendiri. Jadi saat teman lain ngejek dia, gue ngejek diri gue juga deh. Supaya lu berhenti ngejek gue. Toh gue kelihatan kan gue biasanya sebenarnya diejek. Sebenarnya dia sakit hati, tapi menggunakan komedi sebagai coping mechanism itu gitu. Itu tindakan preventif sebelum gue dihina orang, gue ngina diri sendiri dulu aja. Jadi kalau orang hina gue seolah kuat. Padahal sebenarnya enggak juga. Gitu. Iya betul. Dan itu kan akan menggulung sampai besar. Nanti gedenya jadi apa? Nah itulah. Salah satunya seperti Gema gitu. Oh ini sebenarnya topik ini bakal bisa kita angkat lebih dalam lagi tuh tentang pengalaman lu dan how to face it gitu ya sampai lu bisa bertumbuh seperti sekarang. Note ya, nanti lu main lagi sini buat ngomongin itu ya. Ayo gue mah 4 kali juga, ayo baru 3 kali. Masih mau kita ke sini? Masih. Garuk-garuk lagi. Enggak. Yang penting ada Mawar. Jadi kalau ada Mawar nyanyi. Gue cukup yakin yang di rumah terhibur kok. Seneng malah mereka kayak, saya suka nih yang kayak aduh gitu. Nanti pas nonton filmnya juga akan begitu soalnya. Ada adu-adunya. Sangat adu-adu. Sangat adu-adu. Jadi filmnya itu temanya komedi getir. Genrenya komedi getir. Jadi nanti memang akan banyak sekali adegan-adegan yang membuat lo, ini gue ketawa gak ya gitu. Saat ketawa ada rasa gak nyamannya juga gitu. Tahu. Nah jadi saat merasakan itu rasakan aja. Gak usah ditolak, gak apa-apa. Ketawa aja. Bingung mau ketawa apa enggak, ya dirasain aja gak apa-apa juga lo mau kayak gitu. Ya gue ngeliat trailernya juga soalnya ada gini Dav. Jadi Omar tuh lagi ada di pemakaman gitu, Iya benar pemakaman. Tiba-tiba kayak mau foto, kalau lagi foto gini tuh gue harus senyum apa enggak ya? Terus gue kayak
ih gue lagi kejadian lagi kemarin-kemarin gitu. Karena Iya. di angkatan Berasa gue, lagi. orang tua udah pada mulai satu-satu udah gak ada. Dan pas lagi di pemakamannya gue bingung gue harus senyum apa enggak. Iya kan? Dan Iya. itu kan sesuatu yang sebenarnya ada di kepala lu, tapi Iya, jarang lu keluarkan. bener. Atau Lu mau yang nanya siapa coba di pemakaman itu? Gue Iya. senyum gak ya? Iya. Guys, senyum nggak nih? sensitif banget tuh. Senyumnya 3 jari apa enggak gitu. Kan nggak enak ya. Berpatah atau yang ditanya kayak gini, sedih game, nggak tahu deket juga enggak. Tapi kan kita kalau misalnya di pemakaman harus ekspektasinya adalah harus sedih Bener, gitu. Iya. bener. Padahal kan ada juga yang dengan menghormati jasadnya kayak ya udah itu juga aja. bisa gitu. Tapi Iya, kita iya. dipaksa untuk bersedih, berkabung gitu. Nah ini mempertanyakan hal-hal yang emosi yang kita selalu pikir universal, tapi sebenarnya semua orang tuh memiliki perasaan masing-masing yang cara prosesnya pun berbeda-beda gitu sih. Berapa durasi film ini kurang lebih? 5 jam dan 20 menit. Oh, lama amat tuh. Ngalahin Itu- film India tuh gue liat-liat. Tapi emang di Yang- tengah-tengah Omar nyanyi 2 jam. gitu. Gak nyangka. Itu kalau nanti di bioskop bagian itu nggak bisa kita skip aja. Gak bisa, Nggak bisa, Harus ya? ikut nyanyi. Oh, oke. Berapa Gitu. kurang lebih berarti 2 jam? 2 jam, pas. Berarti katakanlah kita punya waktu sekitar 2 jam di bioskop untuk ya kalau emang kita berasanya begitu ya berasa aja. Ya. Maksudnya nggak usah lo pikirin ini sebenarnya ketika gue relate gitu ya, misalnya kayak soal pemakaman, mungkin orang normalnya nangis semua, tapi ya emang itu nyata adanya. Kadang-kadang kita berasa kayak gitu yang, aduh gue gak deket-deket banget lagi, ini gue harus gimana ya? Gitu. Benar. Tapi kalau kayaknya gue flat-flat aja ntar orang pada nyinyir, Iya. at least kita punya waktu sekitar katakanlah 2 jam untuk ya udah kalau emang lo berasa begitu ya begitu, Iya. bahwa perkara ntar habis keluar dari situ lo pengen kayak ya namanya juga hidup ya, ntar lo mungkin harus adjust lagi ya silahkan, tapi lumayan loh 2 jam itu kayak ya udah lepas aja, gelap ini juga orang nggak merhatiin lo, orang nonton Iya, film, gih deh, Anjay, keren. gitu kali ya. Mantap ya, mantap. Akhirnya lo Respect. muji Ini kayak gue. promo paling bagus kita deh so Genius, far ya. iya. Promo paling bagus ya. So far ini adalah promo yang setara dengan promo Hollywood. Jujur, Wow. jujur ya. Jujur nih, Wow, jujur. benar. Jujur nih. Jujur ya. Bener ya? Ekspektasi gue gara-gara kalian berarti filmnya 10 juta penonton. Jadi kalau nggak 10 juta gara-gara kalian. Di Jujur. 10 juta. Jujur gara-gara kalian berarti. 15 juta penonton. Amin, 15 juta amin. penonton. Nggak ada 10 juta ya. Kita Iya. 15 juta ya. Amin, Iya, iya, iya. amin. Yang Kalau ketawa bertanggung adalah jawab kita, publisisnya ya. gue mau ngobrol dulu sama publisis kalau iya, gitu. Dia kayak amin ya. Iya. Sorry banget tapi untuk membantu tim publisis juga gitu ya. Kita mau it's time untuk Mawar to shine. Oh Oke. my god, oh my Belum, god. nanti dulu. Sabar. Oh Mawar ya, tadi bilangnya Mawar. Mawar, Lu mau bukan nge-rap ya tadi? bukan. Mawar. Tapi sebelum itu mungkin boleh dikasih tahu juga nih ke kita merchandise yang Oh, dari iya, tadi benar, udah mencuri benar. perhatian Ini bagus banget ini. soalnya. Digambar sama siapa? Ini adalah merchandise dari film Tinggal Meninggal. Sudah bisa dibeli di toko Oren. Ya, ayo balik badan. Tuh, jaketnya keren banget. Jadi Wow. bisa Boleh udah tegang bisa dikit, dibeli tegang dari dikit. sekarang. Ya. Jadi kalau misalnya kamu beli, kamu nanti tanggal 14 Agustus bisa nonton filmnya pakai merch-nya. Ini yang Widih. desain istri aku. Ih, keren banget. Yeay. Nice. Dan yang Omar pakai itu juga, itu tuh desainnya kayak crop gitu. Iya, Jadi iya. buat orang-orang Punten yang ya, tinggi Mar. banget kayak aku tuh bakal happy banget. Kenapa ketawa? Nggak, Bakal lu, happy. lu jangan kayak gitu dong, lu ngejebak Belum gua belum ketawa belum nyanyi namanya. sekarang, belum. Gitu. Masih aman, masih aman. Bagus. Itu dia. Tenang. Bisa didapatkan di toko Oren ya? Iya di toko Oren, di toko hijau juga kayaknya ada. Oh, kok. ada juga? Kayaknya. Pokoknya cek tokonya HHH Corp. Oh, namanya Di HHH HHH Corp. Corp. Yoi. Iya. Oke, siap. Oke, situ. udah Mar, udah. Udah. Udah, yuk. Kita boleh lihat depan lagi yuk. Balik lagi. Apa itu toko Oren sama toko hijau? Ada Ah, itulah, toko nggak dibayar, nggak usah. e-commerce, Nggak usah bener, disebut. Ada, bener. ada, ya. Iya. Kita mau Cakep. closing dulu, baru Mawar apa gimana? Mawar dulu aja ya, Mawar dulu ya, silakan Mas. Masuk nih. Nah, Oh kita kedatangan Brian Domani. Yeay. Brian Domani. Apa kabar, Brian? Wede, ya. Nggak kedatangan. Mulai pusing dia ya. kaget banget. Gue. Berat ya kayaknya ya. Ini live ya dari tadi ya? Ini live. Ini Aman. live. Iya. Mawar berarti akan bernyanyi, kita akan menemani di belakang ya. Yes. Kita akan jadi backing dancer, aman ya? Backing, Oh, ya. aman. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini harganya nggak seberapa dibanding yang itu. Bagus amat Duh, ya. beda ya. Iya. Beda ya mic-nya. Oke. Sini kita di sini aja nih. Iya. Iya, kita di sini aja. Di sini Kita aja ya, menikmati menemani ya. penyanyi. Iya. Iya. Iya atuh. Ha. Silakan Mawar. Ini stand up komedi. Suasananya agak beda ya. Original soundtracknya film Tinggal Meninggal. Best. Please welcome Mawar Deong.
Di tengahmu aku mau peluk dengan atensimu, rindu nada dialog hangat, senyum kekelisahan itu. Tinggal dan jangan meninggalkanku, bolehkah ulangi waktu. Biarkan ku sampaikan sesuatu sampai kau lelah. Tinggal dan jangan meninggalkanku. Ribuan panggilanku takut takkan kau hiraukan. Mungkinkah kita buat nostalgia di masa depan? Di tengahmu aku mau peluk dengan atensimu, rindu nada dialog hangat, senyum kekelisahan itu. Dan jangan meninggalkanku, bolehkah ulangi waktu. Tinggal biarkan ku sampaikan sesuatu sampai kau lelah. Tinggal dan jangan meninggalkanku, bolehkah ulangi waktu. Biarkan ku sampaikan sesuatu sampai kau lelah. Tinggal dan jangan meninggal. Tinggal dan jangan meninggalkanku. Bagus banget. Ini soundtracknya siapa yang bikin? Widih. Nice. Awkward lagi. Widih. Bagus banget, bagus banget. Ini siapa yang bikin? Yang nulis gua. Oh, Tapi Buset, bener, bagus serius banget. lu? iya, Gila tapi ya. bareng sama Mawar juga. Jadi gue Keren. nulis awalnya terus sama Mawar dan tim dibikin jadi lebih catchy lagi gitu. Demi Allah bagus banget, gue gak bercanda, ini beneran bagus banget. Terima kasih. Udah bisa dengerin di platform-platform? Sudah bisa didengerin di toko Oren. Oh, Enggak, salah. Di salah. streaming platform streaming dong. platform. Salah, Oke. salah. Masa di Ya. situ. Dengan Mawar? judul Tinggal. Tinggal. Oke. Tinggal. Oke, ini juga pengalaman pertama mungkin ya dengan backing dancernya kayak begini juga Wis, itu. baru ini kayaknya. Betul. Ulang lagi, Ya, ulang ya, lagi. ya. Enggak, kita bukan dancer Gak ingat. usah. Kita Ya. memang lulusan Batavia Dance Crew. Bener. Nice, Benar, ya. ses. Betul. Biasanya ada bulu-bulu di sini kita ya. Oh, Iya. Oh enggak. Jangan tersinggung begitu. Tenang. Gak apa-apa pakai itu juga. Marah-marah aja. Aduh takut banget. Iya. Tapi guys gak kerasa banget kita udah harus pamitan karena sudah Iya. jam 11 lebih. Tapi terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa Iya. saksikan Tinggal Meninggal di tanggal berapa? 14 Agustus di bioskop. 14 Agustus, pokoknya kita rame-rame nonton Tinggal Meninggal. Betul. Enggak di toko Oren, di bioskop ya. Tapi beli merchandise-nya di toko Oren dan di toko hijau, itu dia. Ya. Ya. Baiklah. Takut banget gue. Udah Oke. makanya tutup aja. Oke, kita tutup ya, biar iya. kita tahu Bagus nih panjang ya. endingnya ya. Iya, benar-benar. Iya. Guys, kita tuh punya tagline. Iya. Krista pasti udah hafal, jangan tidur lagi. Oh, iya. Tapi buat teman-teman yang lainnya, kalau kita bilang detik pagi, jangan tidur Tidur lagi. lagi. Gerakannya Gayanya bebas. bebas.
Iya. Tapi jangan ngomong yang lain abis itu. Iya. Itu aja fokus. Omar, ya. Karena biasanya yang tidur itu, yo, detik pagi, ayo siap yuk. Ayo siap yuk. Iya, siap ya. Oke. Lihat Mawar, lihat kelakuannya. Gimana nih Mawar? Iya. Crystal bisa udah siap nolong nih. lagi. Siap, Udah ya siap. semuanya deh ya. Oke. Nah, ayo. Detikers, ini udah hari Jumat, waktunya Ya. kita berweekend ria. Tapi tenang, karena detik paginya akan kembali dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 ya. Yes, dan jangan lupa juga semua sosial media kita boleh di follow, boleh di-update terus mulai dari Instagram, TikTok, X, ada Facebook dan juga jangan lupa ini juga bisa ditonton lewat TikTok ya. Betul Yes. sekali. Yeay. Tinggal meninggal Instagramnya apa? Mungkin kalau mau nyari Cok. Ada Instagramnya tingning.official. Tingning.official. Itu dia Yes, akan dicek-cekin untuk update terbarunya. Dan Yes. jangan lupa saksikan Tinggal Meninggal di tanggal 14 Agustus 2025 ini. Kalau gitu kita semuanya pamit. Sampai bertemu minggu depan di Detik Pagi.